Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan saya sajikan uji-uji statistik non-parametrik yang dapat dipergunakan untuk menguji hipotesis yang hanya menggunakan satu sampel saja. Uji satu sampel dapat memberitahukan kepada kita apakah suatu sampel mungkin berasal dari populasi tertentu. Uji-uji ini berbeda dengan uji dua sampel yang mungkin lebih terkenal, yang membandingkan antara dua sampel dan menguji mungkin atau tidakkah kedua sampel itu berasal dari populasi yang sama. Uji satu sampel biasanya bertipe goodness of fit. Dalam kasus khusus ini, dalam kasus satu sampel ini, kita menarik suatu sampel random dan kemudian menguji hipotesis bahwa sampel ini ditarik dari suatu populasi dengan distribusi tertentu. Oleh karena itu, uji satu sampel ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti adakah perbedaan yang berarti atau signifikan dalam lokasi atau sentral tendensi antara sampel dan populasi? Adakah perbedaan signifikan antara frekuensi observasi dan frekuensi yang diharapkan pada teori yang ada? Adakah perbedaan proporsi yang diamati dengan proporsi yang diharapkan? Adakah sampel yang diambil dari suatu populasi dengan distribusi tertentu normal atau uniform? Ini biasanya juga digunakan dengan kata lain sebagai uji normalitas. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah sampel yang diambil adalah sampel yang random dari populasi tertentu yang diketahui? Jadi mau melihat di sini apakah sampel yang diambil dari populasi tersebut acak atau tidak acak. Dalam kasus satu sampel, teknik parametrik yang menerapkan tes uji T, jadi kalau dalam kasus satu sampel biasanya yang digunakan pada uji parametrik adalah uji T atau t-test. Nah, pada t-test itu mengamati menerapkan uji t-t dalam mengamati rata-rata sampel dengan rata-rata populasi yang diharapkan. Uji T menganggap bahwa observasi-observasi atau skor-skor dalam sampel berasal dari suatu populasi yang berdistribusi normal. Uji T juga menuntut bahwa observasi-observasi tersebut diukur setidaknya dalam suatu skala interval. Nah, bagaimana jika dalam suatu penelitian syarat-syarat yang diharuskan dalam uji T, yang pertama tadi data setidaknya diukur dalam suatu skala interval, tapi ternyata data yang dimiliki itu dalam bentuk ranking atau nominal. Nah, ketika hal itu terjadi, kita bisa memilih uji satu sampel pada kasus non-parametrik. Nah, dalam video ini akan saya jelaskan, akan saya sajikan uji satu sampel pada kasus non-parametrik. Yang pertama ada uji binomial, kemudian uji chi-square satu sampel, uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel, dan yang keempat ada uji Run satu sampel. Oke, kita masuk ke yang pertama, uji binomial. Kita ke konsepnya dulu. Ada populasi-populasi yang dipandang atau elemennya dalam populasi yang elemennya itu hanya terdiri dari dua kelas. Contohnya seperti dalam populasi jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Kemudian kelas buta huruf dan melek huruf. Kemudian anggota dan bukan anggota. Di sekolah dan di luar sekolah. Menikah dan tidak menikah. Dan lain sebagainya. Nah, untuk kasus-kasus semacam itu, semua observasi mungkin dari populasi akan termasuk dalam suatu klasifikasi yang terpisah-pisah. Nah, biasanya ketika kasus antara kelas sukses atau gagal, kemudian maju atau mundur, nah itu kita biasanya menggunakan distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi sampling dari proporsi-proporsi yang mungkin diamati dalam sampel-sampel random yang ditarik dari populasi yang terdiri dari dua kelas. Jadi kasusnya pada uji binomial ini hanya berlaku ketika populasi kita memiliki dua kelas. Uji binomial adalah salah satu statistik uji
yang digunakan untuk melakukan analisis mengenai nilai peluang dalam suatu kejadian yang diambil dari populasi yang memiliki dua kategori atau kelas. Distribusi binomial. Nah, sebelum masuk pengujian binomial, kita review sedikit tentang distribusi binomial. Dalam distribusi binomial, itu hanya ada dua kemungkinan dalam percobaan, yaitu sukses atau gagal, ya atau tidak, baik atau cacat, dan lain sebagainya. Nah, populasi ini disebut binary population. Ya. Jadi, jika dilakukan N percobaan X1, X2, sampai XK yang saling bebas, peluang suatu kejadian sukses adalah 1 dan peluang gagal itu adalah 1 min P, biasanya dilambangkan dengan Q. Ya. Peluang untuk memperoleh X objek dalam suatu kategori, dalam satu kategori, dan NX objek dalam kategori lainnya dapat dihitung dengan ini rumus peluang dari binomial. PX sama dengan peluang X sama dengan kombinasi NX P pangkat X Q pangkat N kurang X, di mana P itu adalah proporsi kasus yang diharapkan dalam suatu kategori. Q itu sama dengan 1 min P, kan proporsi itu jumlah total keseluruhannya. Kalau P itu misalkan sukses, Q itu adalah gagal, maka peluang proporsi P dengan proporsi Q itu jumlahnya 1. Sehingga kalau proporsi dari sukses itu adalah P, maka proporsi Q itu adalah 1 dikurang P, ya, proporsi kasus yang diharapkan dalam kategori lainnya. Sedangkan X adalah kejadian objek dan N ini adalah keseluruhan objeknya, keseluruhan jumlah keseluruhan observasi. Kita ke contoh, misalkan kita memiliki satu buah koin yang terdiri atas dua sisi, depan dan belakang. Misalkan kita mengundi sebanyak 10 kali, pada undian pertama kemungkinan hasilnya hanya sisi depan atau sisi belakang. Pada undian kedua kemungkinan hasilnya hanya sisi depan atau belakang. Jadi setiap pengundian, dalam 10 kali pengundian itu peluangnya kemungkinannya ada dua, sisi depan dengan sisi belakang. Ya. Setiap mengundi kemungkinan hasilnya sama, hanya dua, yaitu sisi depan atau sisi belakang. Jadi ada dua kemungkinan di sini, sisi depan dan sisi belakang. Dari 10 kali percobaan, berapa peluang sisi depan muncul? Sebanyak 2 kali. Nah, karena percobaan ini hanya mungkin memiliki dua kemungkinan dalam populasinya, yaitu depan atau belakang, maka digunakan maka digunakan distribusi binomial. Ya. Jumlah percobaannya atau N-nya sama dengan 10, peluang suksesnya P-nya 0,5, sehingga PX sama dengan 2-nya itu sama dengan kombinasi 10 2, ya, kombinasi 10 2 dikali 0,5 pangkat 2, tadi X-nya 2, dikali 1 dikurang 0,5 10 pangkat min 2. Kenapa di sini peluang P dan Q-nya itu 0,5? Karena kita menganggap di sini peluang untuk kemungkinan untuk munculnya sisi depan dengan sisi belakang itu sama. Jadi peluangnya 0,5 dengan 0,5, sehingga peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali itu adalah 0,0439. Nah, kalau kita mengerjakan penelitian, pertanyaan biasanya bukan berapakah kemungkinan akan diperolehnya secara eksak nilai yang diamati, melainkan biasanya mempertanyakan berapakah kemungkinan untuk memperoleh nilai-nilai yang diobservasi atau nilai-nilai yang lebih ekstrim. Jadi biasanya pertanyaannya bukan berapa peluang sisi depan muncul sebanyak 2 kali, tapi berapa peluang setidaknya muncul 2 kali. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, distribusi sampling binomialnya adalah sebagai berikut. PX sama dengan jumlah atau sigma dari kombinasi N, jumlah dari sigma I sama dengan 0 sampai X, kombinasi NI PI dikali QN kurang I. Sehingga kalau kita mencari distribusi sampling binomialnya pada kasus yang tadi, berarti PX kecil dari 2. Ya, jadi misalkan sekarang kita ingin mengetahui kemungkinan akan memperoleh
paling banyak sisi depan itu adalah 2, ya, jika koin yang dilempar itu seimbang, koin seimbang tadi dilempar sebanyak 10 kali, maka N-nya 10, X-nya 2, P-nya 0,5, Q-nya 0,5. Sehingga untuk mendapatkan paling banyak nilai X-nya itu sama dengan 2, X-nya itu sama dengan 2, paling banyak ya, paling banyak sama dengan 2, berarti kan X-nya bisa 0, 1, atau 2. Sehingga PX kecil sama dengan 2, itu sama dengan peluang ketika X-nya sama dengan 0, ditambah peluang X sama dengan 1, ditambah peluang X sama dengan 2. Uji binomial. Uji binomial digunakan untuk menguji hipotesis jika dalam populasi terdiri dari 2 kelompok kelas. Datanya dalam bentuk skala nominal, sampelnya kecil atau N-nya kecil sama dengan 25. Dalam hal ini akan diuji hipotesis mengenai ada tidaknya perbedaan antara data dalam populasi dengan data pada sampel yang diambil dari populasi tersebut. Langkah pengujian binomial untuk ukuran sampel kecil atau N kecil sama dengan 25, itu langkahnya yang pertama, dalam setiap pengujian hipotesis yang pertama kita lakukan adalah menentukan hipotesisnya. Ya, hipotesis H0 P sama dengan Q. Peluang sukses sama dengan peluang gagal, itu 0,5. Kemudian H1 P tidak sama dengan Q. Peluang sukses tidak sama dengan peluang gagal. Statistik ujinya PX, ini statistik ujinya menggunakan distribusi sampling binomial. PX sama dengan sigma I dari 0 sampai X, NI, PI, Q, N kurang I. Atau bisa dilihat dari nilai peluang pada tabel binomial. Kriteria uji tolak H0 jika peluangnya, P-nya, itu kecil sama dengan PX ya, di sini maksudnya ketika PX-nya ini kecil sama dengan alfa ketika ujinya satu arah, atau PX-nya itu kecil sama dengan alfa per 2 ketika ujinya dua arah. Nah, kalau P sama dengan Q, dengan H0 P sama dengan Q, H1 P tidak sama dengan Q, ini adalah uji dua arah. Kalau uji satu arah itu misalkan melihat apakah peluang sukses lebih kecil dari peluang gagal atau peluang sukses lebih besar dari peluang gagal, itu pengujian satu arah. Oke, kita langsung belum ke contoh. Oke. Langkah pengujian N besar dari 20, ini 25. Ketika populasi atau sampel yang kita amati itu besar. Jika N semakin besar atau besar dari 25, maka distribusi binomial akan cenderung mengikuti distribusi normal. Statistik uji yang digunakan yaitu Z, ya. Jadi di sini karena anggapannya karena pada teorinya ketika sampel itu semakin besar, maka dia akan cenderung mengikuti distribusi normal. Maka yang digunakan di sini adalah uji Z, ya. Z sama dengan X besar X plus minus 0,5 dikurangi NP dibagi akar dari NPQ. Kita menggunakan plus ketika X-nya itu kecil dari NP, dan kita menggunakan kurang dari 0,5 kalau X kita itu besar dari NP. Kriteria uji tolak H0 jika nilai mutlak Z hitung itu lebih besar dari Z alfa per 2. Nah, ini kalau uji hipotesisnya dua arah, tapi kalau satu arah berarti Z alfa, ya. Terima dalam hal lainnya. Oke, kita coba ke contoh yang pertama. Dilakukan penelitian untuk mengetahui kecenderungan masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan, salon atau klinik kecantikan. Berdasarkan 15 anggota sampel yang dipilih secara acak, ternyata 2 orang memilih perawatan kecantikan di salon dan 13 orang lainnya lebih memilih klinik kecantikan. Ujilah bahwa peluang masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan di salon dan di klinik kecantikan adalah sama. Taraf nyata yang digunakan adalah 1%. Nah, di sini yang dilihat adalah di sini ada 2 kategori atau 2 kelas. Yang pertama salon dan klinik kecantikan. Sampel yang diambil itu berasal dari populasi yang sama. Nah, ternyata dari 15 sampel yang diambil,
2 orang melakukan perawatan kecantikan di salon, 3 orang memilih perawatan di klinik kecantikan. Nah, ketika kita berhadapan dengan pengujian antara kasus satu sampel di mana hanya terdapat 2 kategori, di sini kita gunakan adalah distribusi pengujian binomial. Hipotesisnya di sini H0 H0-nya P sama dengan 0,5, sedangkan H1 P tidak sama dengan 0,5. Ya, atau P sama dengan Q sama dengan 0,5 versus P tidak sama dengan Q tidak sama dengan 50 ya. Jadi H0-nya itu melihat peluang perawatan di salon itu sama dengan peluang perawatan di klinik kecantikan. Sedangkan H1-nya peluang perawatan di salon tidak sama dengan peluang perawatan di klinik kecantikan. Nah, statistik ujinya kita gunakan binomial ya. Peluang dari X kecil sama dengan 2 karena X-nya tadi 2. Sehingga PX-nya sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai X N kombinasi dari NI, PI kali QN kurang 1 itu sama dengan P0 tambah P1 ya, PX sama dengan 0 tambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2. Sehingga di sini berarti kan kombinasi dari 15 0 N kita tadi 15 0 kombinasi 15 0 kali 0,5 pangkat 0, 0,5 pangkat 15, ini hasilnya 0. Untuk P1 itu juga 0, kemudian untuk P2-nya itu 0,04, sehingga nilai PX kita, PX kecil sama dengan 2, itu adalah 0,004. Nah, selain menggunakan rumus distribusi sampling binomial, kita juga bisa melihat dari tabel distribusi binomial. Di sini tadi kan kita mau melihat nilai peluang X kecil sama dengan 2. Ya, di sini kita lihat untuk N sama dengan 15, kemudian peluangnya 0,5. Untuk X 0 itu peluangnya 0, untuk X1 itu peluangnya 0,0, untuk X sama dengan 2 itu peluangnya 0,03. Ya, berarti di sini 0 tambah 0 tambah 0,03 itu 0,003. Oke ya. Berarti di sini saya salah perhitungan. Ya, di sini 0,003. Berarti sama dengan 0,0003. Kita sesuaikan saja dengan yang di tabel ya. Oke, selanjutnya setelah kita menghitung nilai statistik ujinya, kita ke wilayah penolakan. Tolak H0 jika P-nya kecil sama dengan 0, kecil dari alfa per 2. Nah, alfa kita tadi 0,01 berarti dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kita pengujiannya 2 arah. Ya, P sama dengan Q sama dengan 0,5. Makanya kita gunakan alfa per 2. Sehingga nilai P-nya kita tadi 0,003 itu lebih kecil dari alfa per 2 yang 0,005, maka tolak H0. Artinya peluang masyarakat dalam memilih perawatan kecantikan di salon dan di klinik kecantikan adalah tidak sama. Jadi tidak sama antara yang memilih di salon dengan di klinik kecantikan. Oke, sekarang kita coba contoh yang kedua. Seorang calon presiden dari Partai X menyatakan bahwa dia bisa meraih 50% suara di kota A setelah proses pemilu berakhir. Dari sejumlah 4.000 pemilih, ternyata memilih calon tersebut sejumlah 2.055 orang. Apakah hasil pemilu tersebut memuaskan calon tersebut? Nah, di sini N-nya 4.000 ya. N-nya 4.000 berarti sampelnya termasuk sampel besar karena lebih besar dari 25. Maka yang di sini kita gunakan adalah uji Z ya. Statistik ujinya kita pakai statistik uji Z. Hipotesis P-nya sama dengan 0,5, H1 P-nya tidak sama dengan 0,5, berarti P-nya peluang memilih calon presiden Partai X itu sebesar 0,5 atau sama dengan calon presiden yang lain. Sedangkan H1-nya P tidak sama dengan 0,5.
Ya, artinya peluang memilih presiden dari partai X itu tidak sama dengan peluang memilih presiden dari calon yang lain. Statistik uji kita menggunakan uji Z, ya, karena N kali P-nya itu X-nya kan tadi 2000, X1-nya 2055. Kemudian dalam pengujian binomial itu yang kita gunakan adalah kemungkinan yang lebih kecil. Tadi kan kalau di awal tadi salon kecantikan, di salon perawatan di salon itu 2, sedangkan di klinik kecantikan ada 8. Kita ambil yang paling kecil, 2 dengan 8 itu yang paling kecil, maka yang kita uji itu kita lihat nilai binomialnya itu adalah nilai yang paling kecil, 2, ya. Nah, jadi di sini juga yang memilih presiden dari partai X itu ada 2055, berarti yang memilih presiden selain di partai X itu adalah 1945. Nah, antara 2025 dengan 1945 itu yang lebih kecil adalah 1945, maka X kita 1945. Nah, nilai X kita itu lebih kecil dari N kali P. Ketika X-nya itu lebih kecil dari N kali P, kita gunakan X tambah 0,5. Sehingga nilai Z kita 1945 ditambah 0,5 dikurang NP-nya 2000 kali 0,5 akar dari N kali P kali Q, 15 kali 0,5 kali 0,5, Z-nya sama dengan minus 1,72. Nah, nilai ini kita bandingkan dengan tabel normal, ya, kalian bisa cari tabel normal secara online banyak. Z-nya minus 1,72. Ini kita lihat di tabel normal. Ini minus dengan positif nilainya akan sama. Karena tabel normal, kurva normal itu kan seimbang antara sisi kiri dengan sisi kanan. Jadi kalau minus 1,72 itu nilai peluangnya akan sama dengan 1,72. Sekarang kita lihat minus 1,72. Ini minus 1,7. Kemudian 0,2. Berarti nilai peluangnya itu 0,427. Ya, nilai peluang atau nilai p-value-nya itu 0,427. Nah, kriteria pengujian kita, tolak H0 jika P-nya kecil sama dengan alfa kalau satu arah, atau P-nya kecil sama dengan alfa per 2 kalau dia dua arah. Terima hal yang lainnya. Nah, karena nilai P kita itu lebih kecil dari alfa per 2, tadi alfa kita 0,5, berarti alfa per 2-nya 0,025. Karena nilai P kita lebih besar ya. P-nya lebih besar, maaf di sini salah. Karena P-nya ini lebih besar, saya perbaiki ya. Ini lebih besar dari 0,025, berarti di sini tolak H0. Ini alfa per 2 ya. Alfa per 2. Nah, tadi ngelihatnya di sini 0,427. Jadi dilihat minus 1,7, kemudian kan minus 1,72, berarti ini nilainya 0,427. Nah, nilai 0,427 itu lebih besar dari alfa per 2 atau 0,025. Berarti kita tolak H0. Ya, tolak H0 otomatis peluang memilih presiden dari partai X itu berbeda dengan peluang memilih calon presiden dari partai lain. Nah, tadi pertanyaan dia, apakah hasil pemilu memuaskan calon tersebut? Nah, ketika peluang dia itu berbeda dengan calon yang lain, ya bisa lebih kecil atau bisa lebih besar, dan tidak akan sama dengan calon yang lain, maka dia akan merasa puas karena tidak sama ya. Berarti ketika itu karena P-nya lebih besar dari alfa per 2, maka kita tolak H0, artinya peluang memilih calon presiden dari partai X itu berbeda dengan calon yang lain, atau bisa dibilang calon presiden pada pada partai X itu puas dengan hasil pemilu tersebut. Oke, berikutnya uji chi-square.
Uji C-square akan saya jelaskan pada video berikutnya. Sampai ketemu pada video berikutnya ya.